Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ari Dharma. Saya Tagana, Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Kota Kediri. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa materi atau dasar-dasar, yaitu materi shelter atau hunian dan materi dapur umum. Dasar-dasar ini sangat penting dalam dunia kebencanaan. Maka dari itu, apa saja yang harus kita lakukan pada saat tanggap darurat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Shelter. Apa itu shelter? Shelter atau hunian, atau bisa disebut penampungan, memberikan tempat beristirahat sementara bagi para pengungsi. Tempat ini mungkin memiliki fasilitas yang terbatas, namun memberikan perlindungan dari unsur-unsur bahaya dan juga menyediakan kebutuhan pribadi dasar pada tingkat individu dalam sebuah keadaan darurat. Dasar hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan shelter tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Rencana Nasional atau Renas Penanggulangan Bencana tahun 2010-2014 mengarah ke Kementerian Sosial sebagai instansi utama pada shelter, logistik, maupun psikososial. Permensos Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana. Agar penyelenggaraan shelter dapat berjalan maksimal, ada struktur organisasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas dalam hal pelayanan dan penyedia penampungan, seperti halnya koordinator sebagai penanggung jawab dan pengendali tugas, serta pengendali personil yang terlibat. Wakil koordinator membantu koordinator dalam menjalankan tugas, penanggung jawab, serta pengendali personil. Beberapa bidang yang dikendalikan oleh koordinator dalam shelter adalah penanggung jawab posko kendali, penanggung jawab perlengkapan logistik dan lokasi, penanggung jawab pendamping sosial dan psikososial, penanggung jawab tata usaha atau keuangan, dan yang terakhir, penanggung jawab keamanan dan kebersihan. Apa yang seharusnya dilakukan petugas shelter? Dalam hal ini, setelah kegiatan evakuasi, seorang relawan atau satuan tugas penanggulangan bencana harus bisa berinovasi dan berpikir cepat, mengingat keadaan darurat yang sedang terjadi. Petugas dapat menyediakan tempat penampungan atau shelter berupa tenda atau memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti balai pertemuan, aula, dan lain sebagainya. Petugas juga dapat melaksanakan tugas penanggung jawab masing-masing petugas sesuai struktur organisasi. Sebagai koordinator, segera bekerja sama dengan penanggung jawab posko kendali untuk membuat catatan data korban bencana, melakukan rencana dan analisa kebutuhan sesuai dengan penanggung jawab masing-masing tugas, saling berkoordinasi terkait kalkulasi kebutuhan, sesegera mungkin melakukan tindakan atau eksekusi rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setiap penanggung jawab tugas dapat melakukan evaluasi bersama koordinator sebagai bahan acuan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pengelompokan kebutuhan. Dalam menyusun rencana kebutuhan, ada baiknya petugas dapat mengelompokkan jenis kebutuhan berdasarkan data korban bencana yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah korban bencana dengan kondisi rentan seperti ibu hamil, anak-anak, usia lanjut, cacat, dan lain sebagainya. Selain itu,
Setiap rencana kebutuhan sebaiknya dikelompokkan berdasarkan kebutuhan pokok dan tambahan, seperti makan dan minum dapat dikoordinasikan dengan petugas dapur umum, kebutuhan keluarga seperti pakaian, selimut, tikar, obat-obatan, dan lain sebagainya, kebutuhan kebersihan, kebutuhan sosial seperti ibadah dan sekolah, dan kebutuhan pendampingan psikososial. Pemilihan lokasi penampungan. Pemilihan tempat pengungsian seharusnya berada di daerah yang bebas dari seluruh ancaman yang berpotensi terhadap gangguan keamanan, baik internal maupun eksternal. Jauh dari lokasi daerah rawan bencana. Hak lahan seharusnya memiliki keabsahan yang jelas, diutamakan dari hasil koordinasi dengan pemerintah setempat. Memiliki akses jalan yang mudah, dekat dengan sumber mata air, dekat dengan sarana-sarana pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, olahraga, sekolah, dan tempat beribadah atau dapat disediakan secara memadai. Standar minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan shelter, seperti air bersih. Semua orang mempunyai akses yang aman dan adil terhadap jumlah yang memadai dari air untuk diminum, memasak, dan kebersihan pribadi maupun rumah tangga. Titik-titik air masyarakat terletak cukup dekat dengan rumah tangga sehingga memungkinkan penggunaan air setidaknya untuk keperluan dasar. Standar minimum sanitasi yang perlu diperhatikan oleh petugas shelter. Sejauh memungkinkan, para pengguna dilibatkan dalam manajemen dan pemeliharaan sarana-sarana kebersihan. Sebagai petugas shelter, harus memenuhi standar minimum hunian. Penduduk mempunyai tempat bernaung yang memadai untuk menyediakan tempat tinggal yang bermartabat. Kegiatan-kegiatan dasar rumah tangga dapat dilaksanakan secara memuaskan, dan kegiatan-kegiatan pendukung mata pencarian dapat dilakukan seperlunya. Itulah dasar materi shelter yang perlu kita pahami sebagai sumber daya manusia penanggulangan bencana. Kita harus memperlakukan korban bencana sebaik mungkin, minimal tidak menambah beban mereka. Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi mereka, seperti halnya kondisi fisik, jiwa, serta permasalahan ekonomi maupun sosial. Sebagai petugas, kita perlu luwes dalam bertindak, agar kita dapat berinovasi serta kreatif dalam setiap keputusan. Semua demi kemanusiaan. Dalam hal memasak, tidak memandang jenis kelamin seseorang, apalagi dalam dunia kebencanaan. Pada dasarnya, makan dan minum adalah kebutuhan utama manusia untuk bertahan hidup. Kegiatan memasak juga diterapkan dalam dunia kebencanaan sebagai upaya membantu mempertahankan kelangsungan hidup para korban bencana. Apa itu dapur umum? Prinsip dapur umum yaitu kegiatan memasak dalam jumlah yang besar berdasarkan jumlah korban bencana sesuai catatan data dan berpacu pada prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana. Tujuan dari penyelenggaraan dapur umum yaitu mempertahankan kelangsungan hidup dengan memastikan ketersediaan bantuan berupa makan bagi korban bencana maupun pelaksana penanggulangan bencana. Menu dapur umum. Menu dapur umum perlu disusun sedemikian rupa agar dapat memenuhi gizi yang cukup, biaya yang murah, cita rasa dapat memenuhi 4 sehat,
serta dapat diterima dengan senang hati. Dalam hal ini adalah tepat waktu. Penyelenggaraan dapur umum untuk para korban bencana dalam jumlah yang besar, maka harus dilakukan secara baik dan bersih, serta didukung oleh perencanaan sanitasi yang baik. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibutuhkan tenaga teknis dalam penyelenggaraan dapur umum, seperti koordinator. Koordinator bertugas mengatur pembagian tugas anggota, mengawasi, dan bertanggung jawab atas kelancaran serta anggaran pelaksanaan dapur umum. Juru masak bertugas merencanakan menu, merencanakan jumlah kebutuhan, serta merencanakan ketepatan waktu. Juru saji, atau juga disebut juru distribusi, bertugas merencanakan penyajian dan melaksanakan distribusi sesuai jumlah yang telah ditentukan dengan cepat dan tepat. Juru perlengkapan. Juru perlengkapan bertugas mempersiapkan peralatan dapur umum, merencanakan lokasi aman dan mudah, serta mempersiapkan daftar inventaris peralatan. Juru perlengkapan juga bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan dapur umum. Sebagai juru saji, perlu diperhatikan kecepatan dan kebersihannya. Menu makanan yang sudah siap dibungkus menggunakan kertas minyak atau kertas pembungkus, atau bisa juga kotak nasi agar terlihat rapi dan dapat menggugah selera penerimanya. Menggunakan karet gelang sebagai perekat pembungkus agar pembungkus tidak rusak pada saat proses distribusi. Perlu diperhatikan, sangat tidak dianjurkan menggunakan strapless untuk menghindari biji strapless masuk ke dalam makanan dan tertelan oleh penerima makanan. Penyelenggaraan dapur umum untuk dapat melayani kebutuhan orang banyak dan tepat waktu perlu peralatan yang memadai, seperti dapur umum mobil. Dapur umum mobil menggunakan operasional yang mudah menggunakan sistem open, serta sangat praktis dan mudah dibawa di mana saja. Namun, dapur umum mobil mempunyai kekurangan, yaitu perawatan yang cukup mahal. Dapur umum T50 atau dapur umum tradisional. Dapur umum T50 atau dapur umum tradisional sangat praktis dan dapat dibawa di mana saja, serta mudah dioperasikan oleh semua orang. Standar bantuan pangan. Bantuan pangan diberikan sebanyak 3 kali, dihitung dengan standar kebutuhan gizi masyarakat dalam sehari. Standar durasi dalam penyelenggaraan dapur umum disesuaikan dengan jenis bencana. Seperti halnya banjir, dilaksanakan selama 3-7 hari dan dapat diperpanjang selama 12 hari jika memungkinkan. Tanah longsor 3-7 hari, puting beliung 3-4 hari, gempa bumi 5-10 hari, kekeringan atau kekurangan pangan bisa sampai 30 hari. Dapur umum pengungsian harus mempunyai lingkungan yang cukup bersih dari resiko erosi dan genangan air. Drainase harus dibangun dan dipelihara dengan baik, termasuk tempat cuci, tempat mandi, dan tempat pengambilan sumber air. Baru saja kita simak materi dasar tentang shelter dan dapur umum. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu tentang dunia kebencanaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya, Dimas Ari Dharma Sudarman, anggota Taruna Siaga Bencana Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.